Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Griseltis Alberta dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 25 akan menjelaskan tentang apa itu konferensi Malino, konferensi Pangkal Pinang, dan konferensi Denpasar. Pada masa Perang Kemerdekaan, untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya, Belanda mendirikan negara federal di wilayah yang dikuasainya. Negara federal ini digunakan untuk melemahkan Indonesia dan mempertahankan penjajahan. Dalam perjalanannya, Belanda mengadakan 3 konferensi yang dihadiri para petinggi negara federal ini. Yang pertama adalah konferensi Malino, lalu konferensi Pangkal Pinang, dan yang terakhir adalah konferensi Denpasar. Dalam kerangka SEAC setelah Perang Dunia II, Australia menyerahkan kembali wilayah Indonesia Timur kepada Belanda pada 15 Juli 1946. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapatkan kembali wilayah Indonesia Timur. Segera setelah penyerahan ini, pemerintah Belanda dipimpin oleh Wakil Gubernur Jenderal Van Mook mengadakan konferensi Malino pada tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan atau Borneo dan Timur Besar dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Dalam konferensi yang dipimpin Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook tersebut dibentuk Komisariat Umum Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar yang dikepalai Dr. Wehoven. Diangkat pula menjadi anggota luar biasa Dewan Kepala-Kepala Departemen untuk Urusan Kenegaraan adalah Sukawati dari Bali, Najamuddin dari Sulawesi Selatan, Dengah dari Minahasa, Tahya dari Maluku Selatan, Dr. Lim Chaili dari Bangka Belitung, Ibrahim Sedar dari Kalimantan Selatan, dan Orai Saleh dari Kalimantan Barat yang disebut pula Komisi 7. Peraturan pembentukan negara-negara bagian diputuskan dalam konferensi berikutnya di Denpasar, Bali. Sebelum itu akan dilangsungkan konferensi dengan wakil golongan minoritas di Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Konferensi Pangkal Pinang diadakan pada tanggal 1 sampai 12 Oktober 1946 di Pangkal Pinang, Pulau Bangka sebagai lanjutan konferensi Malino untuk mendengarkan pendapat golongan minoritas tentang pembentukan negara federasi dengan pimpinan Belanda melalui Van Mook. Kelompok peserta terbesar adalah dari golongan Belanda dan Cina yang masing-masing adalah kira-kira sepertiga dari seluruh hadirin. Dari golongan Belanda, hadir pemimpin-pemimpin partai politik lama yang ada sebelum dan sesudah Perang Dunia II, pengusaha, dan organisasi lain. Salah satu pendapat dari golongan Belanda adalah diberikannya wilayah khusus di Indonesia, di mana mereka dapat hidup menurut gaya hidup Belanda dan Irian Barat sebagai daerah penampungan penduduk Belanda. Karena kebanyakan golongan Belanda tidak senang dengan pribadi Soekarno yang menjadi Presiden Republik Indonesia, maka gagasan pembentukan Negara Federasi Indonesia disetujui pula oleh konferensi ini. Konferensi Denpasar adalah lanjutan dari konferensi Malino dan konferensi Pangkal Pinang yang bertempat di Bali Hotel, Denpasar, Bali dari tanggal 7 sampai 24 Desember 1946. Karena adanya perbedaan pendapat dan konflik politik antara Kalimantan Barat dan Selatan untuk bekerja di bawah satu unit pemerintahan, maka peserta konferensi Denpasar hanya terdiri atas perwakilan daerah-daerah Indonesia Timur. Ditambah 15 orang perwakilan golongan minoritas, yaitu Belanda, Cina, dan Timur asing lain yang diangkat oleh Van Mook, maka seluruh peserta adalah 70 orang. Konferensi diawali dengan pertemuan tidak resmi sejak 7 Desember dipimpin oleh Komisaris Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar Dr. Wehoven. Pembukaan resmi dilakukan oleh Wakil Gubernur Jenderal Van Mook pada tanggal 18 Desember dan ditutup pada 24 Desember 1946. Dalam waktu yang sangat cepat, konferensi menghasilkan dokumen yang membahas pembentukan Komisi Mahkota atau perantara dengan Kerajaan Belanda, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS, pembagian kekuasaan, keuangan, dan pendirian daerah otonomi, kepala negara bagian, kabinet, dan Menteri Negara Indonesia Timur. Terpilih sebagai Kepala Negara Indonesia Timur pertama pada tanggal 24 Desember 1946 adalah Cokorda de Raka Sukawati, bekas anggota Volksraad dari Partai PEB,
Dan sebagai Perdana Menteri adalah Najamuddin Daeng Malewa yang merangkap sebagai Menteri Perekonomian yang adalah penasehat perdagangan di Makassar. Sebagai Ketua DPRS terpilih Mr. Tajuddin Nur, seorang pengacara dan bekas anggota Volksrat dari Partai PNI di Makassar. Sekian, terima kasih.